Banjarmasin. Siapa yang tak mengenal Banjarmasin, kota dengan keunikan ragam kehidupan masyarakat yang tak lepas dari aliran sungai, hingga mendapat julukan Kota Seribu Sungai. Ya, Kota Seribu Sungai. Tidaklah heran sebutan ini cukup dikenal hingga ke seluruh Indonesia. Di kota ini ratusan anak sungai melintasi kota yang saat ini maju dan berkembang pesat hingga hampir setiap sudut kota tampak begitu padat masyarakat bertempat tinggal. Seiring pesatnya perkembangan kota, sungai saat ini pun mulai tercemar akibat tingkat kesadaran masyarakat yang kurang memahami pentingnya menjaga kebersihan sungai. Tidak hanya itu saja, limbah-limbah industri juga menjadi faktor penyebab tercemarnya sungai. Jika hal ini terus dibiarkan, tentu sangat merugikan masyarakat sendiri yang selama ini masih memerlukan sungai sebagai sumber air kehidupan. Gerdo yang berada di RT 5 RW 3 Gang Bunto. Ada di ujungnya, belakangnya Sabat. Hari ini kita memandirakan tadi belum mulai acara melihat Asamanderita Marista melihat sungai kita. Yang apakah itu? Nah, tema hari ini kita masalah air limbah. Air limbah keluarga kah, air limbah perusahaan, kayak air limbah itu sakanya adanya tukang urusinya. Nah, hari ini kita berpandiran sambilan juga banyak wawasan yang utuh aja, hanya duduk tadi tangangah aja lagi. Kayak itu kah banyak yang kita kada tahu. Iya. Nah, pemirsa, hari ini ulun membawa tamu istimewa. Yaitu Ustadz Miji. Ya. Kada istimewa hari-hari ada. Amang Hasan. Ada istimewa juga. Nah, yang paling istimewa ini kenalkan Amang Hasan. Nah, Sidin ini modalkan aja Pak Muhyiddin. Nah, jadi Pak Muhyiddin. Oh, wali kota datang, alhamdulillah. Wali kota, tapi bukan wali kota juga. Sidin ini bukan juga nang bubur apa nang di TV tuh Haji Muhyiddin tuh lain juga. Nah, lain juga. Sidin ini kepala PD IPAL, perusahaan daerah instalasi pengelolaan air limbah. Nah, Sidin ini nang ampun gawi. Air limbah. Air limbah apa? Nah, jadi air limbah nang kita masuk ke sini nang yang bahar itu ya. Oh, nah. Lah. Apa? Pak Muhyiddin lah. Kewannya Bapak apa? Muhyiddin. Oh, selengkapnya kayak itulah. Lo Bapak Udin kah? Muhyiddin ya kalau Bapak Muhi kah? Muhi deh. Kalau Bapak Imo kah? Muhyiddin tuh kan amon jer Ustadz ini tadi. Muhyiddin tuh dari kata sebujurnya muhyiddin ya kalau kata artinya Pak Ustadz? Muhyi itu nya menghidupakan menghidupakan. Din itu agama, artinya agama tuh kandungannya tuh aturan, pengelolaan, sesuai aja ngaran. Mengalula cuma yang dikalula. Tapi kamu berkat Sidin ini lah, alhamdulillah benar karena Sidin sudah menangani air di Banjarmasin ini. Kada lagi wong nampaknya beheraan jong na, kolera na. Tabir. Diarihan aku yang tahu cuma jujur aja lah. Nah, jujur aja ulun lah, masyarakat nih merasa betatakun apa pentingnya IPAL nginta. Ya kalau karena bila limbah itu dikelola buahnya kan merasakan manfaatnya. Bila limbah kada dikelola sakit parut hanya menyumpah. Dengan kampung tuh kayak itu. Bila kada dikelola dengan baik, wah kada penting lalu itu. Kada ada kerasaan. Baru pas kada dikelola, entah biar menyumpah, berataan dinas salah akan. Bujongna kayak apa Muhyiddin kira toh. Nah, jadi kayak apa nang soal sanitasi ini nah? Apa dulu IPAL ya, kalau masyarakat nih kira tahu manfaatnya yang bisa dirasakan masyarakat dari IPAL, kesalahan-kesalahan yang pacang dibenahi oleh IPAL itu apa aja? Nah, itu Pak Muhyiddin. Alhamdulillah ini kita hari ini bisa bersilaturahmi di sini dan kita juga bertamuan kawan kola-kola di sini yang sudah mulai tahu mengenai air limbah. Nah, jadi tadi air limbah apa? Air limbah itu yang salah satunya hendak kita lihati dan kita tangani. Tadi kita olah itu terutama yang kita tiap pagi mungkin rata-rata biasanya ke belakang. Mungkin kalau bahasanya kita simpan-simpan kayaknya banyak kada tahu nih. Jadi ada tinja, mungkin kada mengerti juga. Sebenarnya kita nih salah satunya
ngelola atau maulah bagaimana tahi yang kita keluarkan tiap pagi. Mungkin rata-rata bisa sekali ke belakang, sekali ke WC atau ke jamban bisa beberapa kilo mungkin. Nah, seekong sampai per kilo, Sedangkan- 7.000 ikong. Sedang penduduk kita kan Sudah banyak ini. menghitung. 7.000 Nah, ya. Nang kada kita sadari, nang kada kita ketahui, di belakang rumah tuh ternyata kita hanya bisi kotak. Ya bujur. Nah, Rumah ulun Kamarnya di rumah bagus benar nih, kamar WC jarang, atau jambannya bagus benar. Tapi di bawah tanya kotaknya hanya segi 4 bulung lah pulang. Nah, bocor. Jadi itu tadi nang ujar teh merusak banyu tanah, merusak banyu sungai. Karena nang keluar tadi jadi banyu. Tapi nang kita kada tahu lagi ternyata ada bakteri di situ nang bakal menyerang kita atau keluarga kita. Apa tadi nang kita tahu mungkin muntabir aja bahasanya. Behelaan ya. Nang rata-rata di kampung ini nang tahu tuh muntabir. Ya. Apa aja penyakitnya muntabir tuh Bang. Nah, jadi mudah-mudahan kalau sama-sama itu kita olah, kita kelola dengan baik. Kayak apa garang mau olahnya? Memang itu ada wadahnya nang bujur, nang baik. Ya. Kalau di pasar ada orang mau jualan misalnya di toko bangunan, itu ada. Nah, jualnya bisa diulah secara rame-rame. Kalau seorangan, kalau pindah ke larangan, jadi nang baik itu 10 rumah kah? Atau 20 rumah sebiji. Baulah sawada. Di mana mah andak? Mungkin sebenarnya bisa jadi anak di halaman. Kita udah terbiasa ke belakang. Malah ada di bawah rumah lagi mandak. Tiga cekong. Nah, kita bisa andak di muka rumah. Kita selimuti mungkin jadi taman itu kayaknya Bau lah, Jadi taman sudah diatur sih Din, sudah diatur. ini tadi ada tatakunan bagus juga tuh, kada bebau lah jarnya. Nah, yang namanya diulah, namanya diharagu, kira-kira kalau nang kada bungas kini jadi bungas, nang kada pernah bebedak dipupurin. Nah ini sama, tadi kalau kita biarkan bukan hanya jadi bebau, tadi ada malah menimbulkan penyakit. Nah kalau kita olah, kita kelola, mungkin jadi bermanfaat. Mungkin jadi banyu bersih, bisa kita siram makan ke kambang di halaman. Nang tadi ada padatan, ada sisa-sisa yang masih tertinggal, itu bisa kita jadikan pupuk. Nah, banyak jadi manfaatnya. kada ada yang tertinggalnya. Ini nah kola-kola nah hendak kita padahkan. Kalau tadi yang ada yang penasaran, jadi sekali-sekali datang ke pengolahan atau kayak apa kita mau olah yang skala gana itu. Tapi ada dua, ada yang skala halus itu tadi kelompok-kelompok masyarakat. Ada yang skala gana ini mungkin sekelurahan 2 kelurahan kita olahkan itu ada yang pakai mesinnya. Jadi ada beberapa. Nah, mudah-mudahan artinya warga jadi penasaran kayak apa garang jadi bisa bermanfaat. Jadi kalau kita tadi di Banjar, tahi itu bisa kita manfaatkan lah, kada ada yang jual. Nah, jadi jangan khawatir yang kita makan ini tinggal melalui di sini aja, ke bawah lain dah. Warnanya bisa berubah. Ya, bujur. Nah, Pemirsa lah sesambilan buhan pian hendak berkomentar, hendak bertatakun, hendak saran-saran masalah terkait pembuangan air limbah khususnya rumah tangga. Nah, banyak masih yang bujur sa komplikan wadah ulun tuh kotak segi 4 juga wadah pembuangannya. Itu masih baik kotak segi 4. Ada pun kalau langsung ke sungai, plong nana kayak apa tuh Mencemplung lah. langsung ke sungai. Kada semua ka sa Pinando. Ini mah intip, rambutnya putih-putih gundul kayak itu juga. Sa Pinando nih. Nah, kajah bertanya ada nomornya kalau bisa SMS, bisa juga menelpon, lawan Buan Pian pasti penasaran, kau wah gerang, makanya itu bebeu. Ada apa aja sih itu macam-macam, ibaratnya tadi dibedaki, jadi tahi itu dibedaki juga maksudnya diolah juga. Ya ada wadah aja diolah, diadon gitu kan, diadon juga kawah. Cuma jadi amon banyunya sudah tersaring bersih, kawah aja gesan apa tadi ya? Nyiram Sisanya pupuk. Sisanya tuh apa? Ada aja tuh sisanya agen pupuk. Ngarannya udah lain. Jadi kalau tadi ngarannya yang hanyar keluar tadi mungkin ngarannya tahi. Kalau sudah dalam perjalanannya bisa tadi berubah menjadi pupuk. Bisa berubah banyu yang bersih. Padahal barangnya itu juga. Ibaratnya masuknya wadai. Keluar hasilnya lain wadai juga.
hahe. Limbah jahe diproses Proses jadi bermanfaat. pupuk. Jadi pupuk bermanfaat. Ngintu jadi ngarannya pupuk Organik. organik. Nah. Wah, ulun anak nyambet itu tadi cuma ilmu tadi gini beda kawae. Iya. Jadi tuh jadi ada kisah lah, ini kisah lah sementara lah. Nah membuang tadi saya. Iya. Ya dong kampung itu nanti ngan beher, maaf tuh lah sebelum kamu makan ngan beherannya dihitung, ngan beherannya dihitung tuh saya. Iya. Ya ceplok ya, Satu. satu ya, ceplok ya, dua aja, ceplok ya, tiga aja, wah bu beribu-ribu dah, ya. Inyok dah. Nah, itu kebiasaan nang di sungai itu hai, nang itu kan ada boleh lagi, ada boleh lagi nang itu. Ya, ungut. Nah, jadi harus pakai lipas nang pakai septic apa? Yang alih. Tangki septic deh. Nah, tangki septic katanya. Septic. Nah, Sep, jangan sop. Han. Septic. nah, Sop. itu. Amun sop kabupuk kabulan. Maka Pak bertakun baik, makanya ujar haba kalau benua kita nih lah tanpa ada pengelolaan sanitasi, maka dianggap kita ini kotor lah apalah, maka investasi ada bakal masuk. Tetapi kalau dikelola dengan baik, maka kota kita yang menjadi kota yang sangat bersih dan itu menjadi lirikan investor. Nah, kayak apa kisahnya tuh Pak? Ini memang salah satu ciri kota yang berwawasan lingkungan. Nah, Salah satunya kita harus menangani sanitasi ini dengan baik. nah, Jadi sanitasi ini kita ada pengelolaan sampah yang baik dan benar. ya, Sudah punya drainase yang bagus. ya. Terus kita pengolahan air limbah juga tadi yang kita bicarakan ini juga harus bagus. Nah, Yang keempat, ketersediaan air bersih. Nah. Malah itu menjadi nomor satu. Nah, Di Banjarnya alhamdulillah ketersediaan air bersih itu sudah mendekati 100%. Mungkin atau masih- air bersih lah Ya, sudah besar. Nah, alhamdulillah. tapi daim, ini PDAM. Nah, Tapi Ya. kita kadang-kadang lupa bahwa air bersih itu akan menjadi air limbah atau air kotor. Nah. Atau jurang menjadi pecirin. Nah. Ya, betul. Yang dikuburkan Ya, di ke bawah bawahnya, di tadi. bawahnya. Iya. Seharusnya itu juga masuk ke pengolahan Air limbah sini entah juga. itu melalui pipa apa. Jadi itu diolah semua. nah, sini nih juga. Berarti kada itu juga kada Ya, Itu tadi tahi yang aja semacam. gitu. Jadi ada Semacam. tai, Iya. ada sisa-sisa mandi, sisa Iya, bau iya, basuh. bujur. Itu harus dikelola semuanya Wah, supaya cak, iya, bermanfaat. Jadi kan ada yang ada manfaat dari kita tadi menanam sampai maolah sampai ini sudah jadi pisang goreng kalau itu pisang sampai kita makan keluar ini nanti kada langsung jadi pisang lagi kita mungkin popok ke sana Nah, pisang berputar pulang. Oh ya, ya, kayak itu. semacam rantai makanan Iya. juga Jadi, habis bebulik. Kita boleh Kalau pulang. kota kita sudah sanitasinya bagus, nah itu toh. maka tadi orang kerja sampian orang datangan. Telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Nomor yang Anda tuju sudah. Mbah Betul. dua. Bah, Ini rahat itu bang, rahat ma ipal. Maka Ya. Pak ujar kabar pemerintah kita itu ada mentargetkan kita harus sudah MDGs kan istilahnya tuh Iya. harus sudah sanitasi tahun kabila itu Pak harus nah itu pakai saya Jadi Pak. ini Nah, MDGs memang 2015. nah 15. Tapi kita mungkin bersiap-siap juga di 2016. Nah, Tapi yang tantangan cukup berat ini mungkin jadi perhatian seluruh masyarakat, mungkin seluruh Indonesia bukan mungkin. Ya. Memang ditargetkan penyediaan air bersih itu kita berharap khususnya di dalam sanitasi itu 100%. nah Sudah tertangani dengan baik. Ya, hadang lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, siapa ngaran di mana ngaran di mana kandaknya? Ya, di Banjar nih. Ya, Di sip. Banjar ngaran siapa? Halo. Putus lagi. Habis pulsa kah? Putus lagi itu. Putus lagi. Kada. Ulun ini lah betakon. Hmm. Kan ulun aja di Jua besi ya keluarga di Banjar Bero. Iya. Jadi besumur, Hmm. banyunya bersih. Hmm. Banyu dasar Ini ya, bersih mau sih, aja, Tok. banyu betabok tanah aja bersih. Iya. Tegel masih bisa yang awak karena getal Oh. karena jadi bersih air bersih itu apa maksudnya pian Iya. tak? Jadi yang dimaksud air bersih di kita yang kita konsumsi maksudnya bebas Bening kah? dari Bening. bukan bersih dari lumpur aja. Jadi kalau lumpur itu kan bening. Iya, Jadi bening. kalau bening itu tidak cukup lagi. Nah, Jadi tadi kita jadi sebenarnya jaminan lah. ingin air bersih itu sehat, Nah. bebas dari bakteri yang bakal mematikan.
katakanlah ada masih bakteri E. coli Ya. yang mengakibatkan kita bisa sakit parut, Ya. tabir. Nah tadi kalau bicara di Banjarbaru memang beda dengan di Banjarmasin. Kalau Banjarmasin orang kadang mengambil banyu di sumur Iya. untuk kepentingan makan dan minum. Iya. Sungai. Tapi kalau di Banjarbaru karena bersih, nah kadang-kadang ini rumah Biasa yang dosa. halus itu, nah Iya. rumah yang murah itu Tipe 36 di biasanya. sebelahnya orang bikin jamban atau tadi coblok atau Iya, tangki iya. septic yang tidak kedap air. Iya. Tapi di sebelahnya, sebelah pagarnya juga itu tetangganya bikin sumur. Iya. Nah, sehingga sumurnya terkontaminasi tadi limbah atau tinja atau yang tahi tadi. Nah, makanya mungkin penyebabnya jadi susah diketahui karena Iya. mungkin tetangganya juga kada pernah melihat. Nah, akhirnya ini yang bermasalah. Jadi sebaiknya kalau anak mula jamban, mula sumur itu bisa juga betakon awan puskesmas, ada bagian sanitariannya di sana. Oh ya. Jadi kami ini kan hendak belah rumah, kira-kira jambannya di mana, awan cobloknya tadi di mana, kalau memang itu coblok. Nah, sumur di mana? Karena itu ada jaraknya sumur dengan Oh, ada aturannya, coblok. Kak? Ada aturannya supaya bakterinya jangan sampai masuk ke dalam sumur. Nah, pemirsa seberataan, jadilah ujar Sidin juga Bang, kada ini mengutip aja. Oh, umpatan aja. Ya Sidin beningnya banyak, kada jaminan itu masih sehat. Nah, itu. Artinya bujur warnanya pindah bersih, pindah paruna nyaman dilihat. Taga bahigaan paling 1 meter 2 meter lawan cublok. Halat pagar aja dong. Bahalat pagar aja. Karena Sidin bakal katuk lawang kalau pindah subelah be ilang. Warnanya kadeda. Cuma pang be ilangnya kasih itu lah. Haruknya wara. Nah, kaca beritaan. Adanya anak lalu dulu, kita lalu akan anak lalu limbene. Pengelolaan air limbah di kota Banjarmasin tidak hanya wajib dilakukan setiap perusahaan penghasil limbah berbahaya. Pemerintah kota Banjarmasin juga memiliki tanggung jawab terhadap pencemaran lingkungan, khususnya limbah yang dihasilkan warga di pemukiman mereka. Berbagai upaya pun dilakukan pemerintah kota Banjarmasin agar lingkungan tidak mengalami pencemaran yang dapat merusak alam dan menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat. Salah satunya adalah dengan membangun perusahaan daerah pengelolaan air limbah atau PDPAL. Biar tipe melihat lo tadi tayangannya. Jadi ini nah banyak banget betakon. PDAM lawan PDPAL tuh sama aja. PDPAL tuh ya ke PDAM aja. Nah, ini kayak apa nih? PDPAL Ya, Jepang. lawan PDAM. Ya. Sama-sama PD. Ini memang ini perusahaan daerah juga. PDAM perusahaan daerah juga, ampun kota Banjarmasin. Sama masalah air, banyu. Cuma kalau PDAM itu mau olah air bersih, si ini mengelola air limbah. Nah, yang kayak gitu kalau Pak? Sidin Iya, aja jadi air bersih. Ya. Nah, jadi julung ke Sidin juga. Iya, ini kita tangahiakan. Iya. Jadi ada juga yang betakun kalau PDPAL tuh sebenarnya apa yang digawi? Nah, Jadi iya, itu jujur. mengelola air limbah. Ya. Air limbah ini ada 2 macam. Ya. Nah, ada air yang sisa kita pakai yang dari PDAM, Nah. kita pakai mandi, kita pakai nyuci. Iya. Nah, itu satu. Yang kedua di masa air limbah, jadi air limbah hitam ngarannya itu tadi yang di dalam kotak tadi Ya. yang datang dari WC. Dalam septic Nah, tank bahasanya yang tadi ya, aneh. Ya. supaya nyaman dipakai ya tahi kita juga kita ulah. Nah, itu. Mudah-mudahan nih paham kalau bahasa-bahasa yang lain kalau kada Tidak ada lagi. ngerti Kalau juga. ada paham. Jadi nyaman kan hendak takun. Nah, Iya. kalau PDAM itu khusus menyediakan banyu bersih, Nah. banyu yang sehat. Nah. Berarti Nah, PDPAL sampai ke rumah tadi. kita tinggal buka keran. Jadi kita bersyukur banget di Banjarmasin ini air bersih sudah hampir berataan Sampai memakai banyu hampir, bersih. ya. Sampai 100%. Cuma kita lupa Membuang habis banyunya. kita mandi itu dikemanakan. Nah. Yang kita tahu jadi pecirin atau jadi Buang. comberan di bawah kolong rumah. Ya. Nah. Nah, tambah kalau kau mengalir kemana-mananya, Nah. maka besok segala macam yang hidup di situ, yang kita kada sadari mengancam kesehatan kita. Nah. Ujar tadi istilahnya mengancam lingkungan. Nah. Yang pada akhirnya membuat kita sakit. Sakit. Kita garing. Nah. Garingnya kenapa? Ujuk-ujuk ke rumah sakit, ujar dokter,
ini beheraan ya. Soalnya muntabir. Nah, kolera. Karena kolera pulang. Nah, Diare, ha. Kaku Terus. kalau dahulu lagi belum banyu PDAM 100% atau 24 jam ke rumah kita, banyak yang karena muntabir. Dulu Ya. tahun Ini 80-an. banyu sudah disiapkan, tinggal buka keran, tinggal dimasak, tinggal diminum. Nah, Masih habis aja. mandi pulang, banyu kita kemana? Nah, ini harus dicari supaya diolah. Diolah sih, Din. Mau olahnya pulang lah. Nah, kita bisa bantu mengolah, bisa mengolah setempat, artinya bawa kumpulan rumah, karena udah ada perdanya nih. Perda nomor 7 tahun 2010 yang dikeluarkan pemerintah kota dengan DPR itu, artinya 20 rumah, membangun 20 rumah nih, itu harus dikomunalkan, jangan dibangun masing-masing. Nah, sebuting Supaya aja kalau murah. 20 hikong masih kayak itu. Kawa 20 buah. Lebih banyak rumahnya lebih bagus. Hmm. Nah, ini mudah-mudahan karena kita kawan-kawan yang pengembang rumah banyak-banyak itu jangan lagi membangun kotak-kotak yang segi 4 Nah, tadi lebih lagi. yang bocor di bawah. Karena di badan kita ini rawa, beda dengan di Banjarbaru. Banjarbaru bisa mulai coblok. Nah, Iya. itu pun juga ada juga yang bertetangga tadi awan Iya. sumur. Nah, jangan sampai juga bertetanggaan sumur karena sumur orang jadi Pak, tercemar ujar. Betapun pang kita ini kan kebanyakan nih yang lo nah dengan di bawah tuh pasti ulin kalau Iya. kotak, di semen, ulin tuh. Iya. Nah itu tuh standar kan dah. Nah, itu tadi nang sampai ini kita ada mengadakan itu pang udah nang bujur. Iya, Padahal kita kada tahu bahwa sana bolong. Nah. Kita kada tahu bahwa tanah kita nih tanah rawa. Rawa. Yang dahulu nini kita mungkin bujur aja karena alamnya mampu aja udah mereduksi apa melawan lah itunya, menetralisir. Tetapi Nah, ini kebanyakan manusianya banyak, pembangunannya banyak, jadi kada kawal lagi nih atau tanah atau alam pembuangannya kita banyak ini juga. reduksi Jadi apa bocor yang ke semana-mana Iya. malah. Ya. Malah sampai keluar bau. Nah. Kalau dahulu pernah ini kita takutnya adalah keluar bau. Karena dulu banyak sungainya. Ya. Nah, bisa mengalir dengan baik. Dimakan Iwak iwak. naik. Iya. Wah ini kebanyakan nih, Wah, ini iwak kan ada- nggak makanan lagi. Ada yang putus malah iwaknya udah buka nih. Iya takutan Bisa kada iwak. lagi di bawah kolong. Yang adalah yang jadi pemikiran ulun nih keluarga di Tanjung di sini saberitaan kada suah Pak melihat di bawah kamandian tuh mengalirkan ke mana cur ke bawah rata-rata. Ini tuh ada banyak banyak itu namanya Iya. langsung Berarti plung. Artinya kan nyento sosialisasinya kah atau Ada ngerti, kadengarti masyarakatnya kah? malah ada ngerti. Masih Iya. mending ke situ ada juga di perumahan plung sana plung Iya. sini plung sini. Iya, Pas iya. berjejak pus karena nah Berarti ada kan dua. ini penting ini yang Nah, Kalau istilah orang itu kita itu berharap bebas buang air besar di alam terbuka. Ya. Istilahnya BAB di alam terbuka. Ada kita ini orangnya kada kelihatan. Kita bisa jamban bagus juga, malah ada nomor keramik. Iya, Tapi keramik di bagus. bawahnya ada kalau di pinggir sungai cemplong. Jam langsung. Kalau yang di sini mungkin salah satunya nih sampean nih bisa lihat di belakang itu masih kotak. Ya, Eh, kotak Atau ujur bisa belakang. masih di bawah wisinya cemplong aja malah. Plung aja ke Nah, sungai. Nah itu kita kada tahu bahwa itu selama ini dari kita liatin nang nini kita dulu memang bujur aja. Wah ini udah beda alamnya. Nah. Jadi kita harus mengelolanya dengan alam ini juga artinya harus ada sopan santunnya juga. Ya. Kalau dulu alam yang mengeloni kita, maka kita mengeloni alam. Iya, Apa tadi caranya? Maka tangki sipil Halo? kita buat. Halo. Halo, assalamualaikum. Salam. Iya, dari siapa di mana? Kan Opik Banjarmasin. Ya. Pek, Banjarmasin, Pek. Kayak apa rumah WC-nya tuh belakangnya pakai apa? Ya ini sudah pakai ipal juga Bang. Oh, alhamdulillah. Nah, ini bagus. Apa- Ini apa saran-sarannya, Pek? Tatakunannya dulu apa? Ini masalahnya nih biasa kan kalau udah beberapa kali itu sawah buntu. Jadi bila ditelepon itu kan bagian ipalnya kadang lambat senyar datang ada 2 hari 3 hari. Jadi kami ini ngaran sebutingannya kan basic. Teman nelfon. Soalnya malah kami yang biasa semalam tuh yang dinamai kami gini ya. Misalnya yang tim lapangannya tuh kan kami bayar setiap bulan normal aja kan bayar di PDAM. Sebenarnya masalahnya kalau bisa ditambahin lagi tim lapangannya kan. Iya. Iya, terima kasih Bang Opek lah. Di mana aja? Tempat tinggalnya di mana? Di mana tinggalnya, Pak? Daerah Kapuran.
Oh, para aja. Pak kemudian ya Pak. Nah, terima kasih Pak Fiklah. Ya, terima kasih banyak ini. Jadi memang ini ajang kita silaturahmi walaupun hanya lewat TV. Tapi paling tidak ada informasi bahwa pelayanan kita memang seperti itu. Insya Allah kalau ini kami semakin memperbaiki. Jadi kalau pernah buntu itu kami sebenarnya senang asal dipadahkan. Jadi yang lainnya pun bisa belajar karena banyak yang mengakibatkan buntu. Ada yang di jaringan, ada juga yang dari wisinya tadi. Mungkin kita sampah tak buat, segala macam tak buat. Tapi kalau yang sudah kada pernah buntu, baru buntu sekarang, nah ini yang bermasalah. Nah kami sekali lagi mudah-mudahan bisa ditelepon dan ini menjadi juga kami habarakan yang bidang pelayanan dan alhamdulillah ada di sini juga nih mendengar dan insya Allah kita berharap pelayanan kita semakin lebih baik, lebih baik. Kalau tadi yang 2 hari, mudah-mudahan bisa sehari. Paling kada tetap muka lah dulu, didatangi nanti ke sana. Karena udah kita bagi yang di jaringan ada yang menangani. SMS ini mana SMS tadi? Baca mah SMS atau? Toh, baca SMS toh. Kayak lu telepon mo. Kadang lo, assalamualaikum. Nah, Ya itu. anu nih adanya batakon, amun rumah di dalam gang pang kayak apa bang? Dari 0812 sekian. Nah, jam gang kayak apa jam masang Alhamdulillah, alhamdulillah. Kalau di dalam gang ternyata ada pipa kami di depan gang, kami masih bisa melayani melalui jaringan perpipaan. Kalaupun tidak ada pipanya, kami melihat yang asal ada jarang peluang atau space tanah atau untuk membuat tangki septiknya dan pelayanan juga bisa, kami bisa membangun membantu Bapak dan atau warga-warga yang ada di Banjarmasin. Kita yang penting sampean bisa datang mengisi ada permohonannya sudah kami sediakan, itu bisa datang ke kantor kami di Pasar Pagi di belakang Rodita Hotel. Nah, itu ada kantor di Rodita kita. Hotel, nah. Memohon aja, kami akan survei nanti ada orang teknik, insya Allah kita bisa layani. Dan kami ini berharap juga supaya cepat seberataan bisa dilayani pengelolaan air limbahnya tadi, baik yang tadi dari WC maupun yang dari kamar mandinya kita layani supaya lebih cepat lebih baik sebelum menunggu hari hujan nih. Berarti madhabnya kan lah. Jadi datang ke kantor Pidipa. Pasang subuh bahari, pasar baras. pasang subuh bahari. Mangga Itu baca SMS bang nah, itu banyak Nah, ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengolah air limbah menjadi bermanfaat seperti gas LPG menjadi gas? Karena saya pernah dengar katanya air limbah bisa jadi gas. Itu sampah kalau. Kada bisa bujo juga bujo. Tangsakan Berhubung sekarang gas LPG harganya larang naik. Alangkah baiknya air limbah itu dimanfaatkan. dari Anang Queen. Anang ini paham juga tahu. Berarti kawal. Tahu. Nah, Ini kalau di Kuin itu udah ada contoh. Kita mengkomunalkan kemarin baru 6 rumah koin alalak lah kita olahkan, mungkin bisa dilihat juga itu persisnya lupa kita RT. Tapi ini menarik juga, kalau di Banjar sudah ada 3 contoh. Ada yang di terminal kilometer 6 itu ada gasnya, terus ada di lembaga pemasyarakatan di Stoyo sana ada juga yang sangat berfungsi sama sekali sampai sekarang itu di rumah susun di Kelayan. Apa orang dulu komplek Begau kan? Wah ini udah bagus banget di rumah susun. Nah itu bisa dilihat sampean sampai jadi gas. Jadi urusan ke belakang tadi padatannya bisa jadi pupuk, banyunya bisa disiramakan juga. Terus yang angin-anginnya tadi jarpian yang jadi gas LPG itu, penggantinya itu sudah masuk sampai ke kompor. Kan saya lihat. Nah, kalau tadi di Kuin lah. Kalau di Kuin bisa kompak berataan 200 warga, kita jadiin satu, kina bisa menghasilkan gas juga. Nah, itu yang artinya energi alternatif. Jadi bahari nanta buang tuh ini berguna sudah. Apalagi kalau ada pabrik tahu tuh di Banjarbaru tuh, nah udah nyaman banget ini. Jadi ada gas, jadi gas orangnya. Nah jadi dari tahu tuh. Itu mana gas lagi? Olah itu aja. Jangan kan tahi manusia, tahi sapi aja jadi gas juga. Apalagi manusia Jadi ada yang tak buang. Jadi yang tak buang. Oke, nah pemirsa Banjar TV mau hendak tahu tahi jadi gas. Di rumah susun. Padahal mun kita kan biasanya gas dulu hanyar gitu keluar. Ini kan ada tahi jadi akan gas. Nah, ada yang
anak umpan lalu. Kita lalu akan dulu. Ya, Anak iklan lalu dulu. ini. Tidak dipungkiri, hampir sebagian besar masyarakat, khususnya penduduk kota Banjarmasin yang menetap di tepi aliran sungai, sudah terbiasa dengan pola hidup tidak terlepas dari sungai sebagai tempat mandi, cuci, serta memanfaatkan air sungai untuk keperluan hidup sehari-hari mereka lainnya. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) menjadi dasar pemikiran pemerintah kota Banjarmasin untuk membangun masyarakat cinta kebersihan yang dimulai dari lingkungan sendiri. Diharapkan dengan tersedianya IPAL di beberapa titik yang memiliki tingkat pencemaran limbah cukup tinggi dan dikhawatirkan dapat merusak ekosistem yang ada, ke depan nanti dapat terus mengurangi dampak limbah yang pada akhirnya kesehatan masyarakat dapat kembali meningkat. Nah, pemirsa Banjar TV, assalamualaikum, ujar SMS nah. Ya. Pak umpat betakun jar. Jar anu neh. Iya. Kayak apa yo? Iya. Mun rumahnya tinggi, Di bawahnya banyu. Anak memasang pidipal. Kawaja lah. Dari Ayub di Sungai Baru, makasih. Nah, Di bawahnya banyu. Oh iya. Nah, Alhamdulillah kalau Sungai Baru memang rumah di pinggir sungai. Itu Iya. sudah ada kita ulahkan contoh yang di pinggir sungai kita koneksi ke jaringan. Kebetulan di sana ada pipa jaringan kita. Merasa lakas saja yang datang ke kantor kami itu isi permohonannya ya karena ada orang kami yang datang ke Wadapian. Karena diperiksa ada alternatifnya kayak apa kita menyambung. Kalau urusan menyambung kayaknya hampir kada kawa pang nang hampir tidak ada nang kada kawa dipasang. Iya. Asal pian hakun. Ini caranya kayak ini. Nah, kayak apa? Nah, kalau pian setuju biasanya lakas saja itu. Apalagi rumahnya tinggi, nang ngalih bana itu kalau rumahnya rendah. Perumahannya rendah, jadi kan kalau kita masuk ke bawah. Iya. Nah, kalau nang tinggi itu malah Nyaman. masuk. Nah, Apalagi itu ini banyu lagi Ayub, surut nih, banyu lagi surut. Nah, Han, Ayub mengerti aja lo sudah artinya kadang alih mun anunya tinggi, lawan juga bujur juga apa masangnya tuh gratis ya. Iya. Iya, Ini Bapak alhamdulillah kita memasang masih gratis sampai 2015. Nah. Terus jasa pelayanannya kita gratiskan 6 bulan. Nah, 6 bulan Setelah, mau bayaran. setelah itu nanti sampean bayar berapa pian memakai banyu PDAM, seperempatnya sampean bayar gasan mengolah air limbah. Jadi dia satu tagihan awan PDAM. Lawan anu gabung. ulun tadi. Telepon toh. Oh, adanya menelpon kah? Halo, assalamualaikum. Wah, Pagat Bagat pulang. Ini pulsa terus. Ini bukan ini. harus sama pulsanya. Anu kayak bagat. Iya. Lawan juga ulun tadi ada pas anu iklan tadi ada yang sangat berkesan di hati ulun. Nah, Masalahnya ulun ini banyak kan. Oh. Uja sidin kita mengelola ini kan gasan kita ada. Agen anak cucu. Gasan anak cucu. Nah, artinya kedepannya nih Banjarmasin ini kalau kita tuh artinya ketawa teh. Amun. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, halo. Ya, dari siapa? Dari Deden Pak di Banjarmasin Deden di Banjarmasin di mananya? di kilometer 6. Oh, kilometer 6, kilometer listriknya kan 6. Nah ini urun rembuk aja Pak. Urun rembuk. Kebetulan kita berjalan masuk di komplek Bu Nama Permai. Itu kelihatannya ada penolakan dari warga untuk pemasangan jaringan IPAL gitu Pak. Iya. Nah ini mungkin dampaknya oleh warga dengan adanya galian pipa jaringan IPAL ini kan akan merusak jalanan yang sudah beraspal, yang tentu pengembaliannya tidak seperti semula begitu. Memang program pemerintah kota ini bagus menurut kami, mungkin pendekatan secara persuasif terhadap warga. Bagaimana warga itu artinya bisa menerima. Karena mungkin dampaknya ini Pak, memang artinya secara faktual pengembalian galian itu tidak seperti semula, berubah gitu Pak, atau ditambal seadanya.
Nah ini mungkin masyarakat yang barangkali masih belum menerima. Sebetulnya kalau memang itu beraspal, pengembaliannya seperti semula begitu Pak. Jadi ini kan win-win solution, artinya di satu pihak PDIPAL bisa melaksanakan programnya, tapi di sisi lain masyarakat bisa menerima. Nah kayak apa solusinya begitu Pak? Kalau kami sih artinya sependapat, karena ini kan kedepannya bagus juga Pak. Kau menerima Pak sudah. Insya Allah ya, Ya. kita kalau menangkap. Terima Ya. kasih banyak Bapak lah. Ya. Nah, ini tadi Pak Ai Makasih lah. dari penelpon tadi di Pelak 6. Anu jar masalah tabukannya tuh nah. Iya. Padahal kan Jadi tabuknya tuh supaya maksud Sidin itu supaya kembali rata tuh nah kayak bertanggung jawab PDIPA, jangan sampai ibaratnya tuh berantakan kayak itu kalau panah gitu Pak kayak apa Pak? Iya. Jawaban ini. Terima kasih banyak nih informasinya Kolai. Jadi memang untuk pemasangan pipa itu perlu galian. Nah, jadi menggali memang di dalam kesepakatan kita ada kontrak lah dengan pelaksana itu supaya dibulikakan kualitasnya harus sama. Ya. Nah, paling kadang mendekati lah pemadatannya. Dan ini kebetulan yang membangun untuk pipa-pipa utama yang besar di jalanan itu, kita juga dapat bantuan dari pemerintah pusat melalui Satker Provinsi. Nah, ini sudah kita koordinasikan supaya jangan lagi terlalu lawas lubangnya. Ya. Karena setelah itu Bina Marga pun sekarang lagi sedang rame-ramenya atau cukup banyak juga untuk mengadakan pengaspalan jalan-jalan utama. Nah, kita bisa lihat mungkin sudah ruas-ruas jalan banyak yang diaspal. Ada baru tahun kemarin di aspal, ini sudah digali untuk menanam pipa. Tapi ini kita sudah koordinasikan, mudah mulai tahun ini lebih baik lagi Pak, lebih baik Ya, lagi. amin, Jadi amin, kita amin. koordinasikan. Karena juga menggali itu ada jaminan berupa biaya kalau ada rusak-rusak tadi itu dengan Bina Marga. Jadi kalau rusak nanti Bina Marga akan komplain dan jaminan bentuk jaminan banknya ada di Bina Marga. Jadi masyarakat juga kita harapkan bisa mengawasi ini supaya bisa lebih bagus Pak, nyaman semua. Memang untuk semua kegiatan infrastruktur yang untuk pelayanan masyarakat ini, jalan, menanam pipa, kadang-kadang kada bisa berimbay, kada bisa berimbay. Tapi mudah-mudahan ini karena sama-sama di kota, ya kita sambil berkoordinasi, artinya sambil berkumpul-kumpul silaturahmi dengan yang menanam pipa dimaksud. Iya. Kalau sambungan rumahnya rata-rata dari PDIPAL Pak, kalau sambungan rumah. Nah, kalau yang besar-besar kami selalu berkoordinasi dengan yang menanam pipa itu. Sekali lagi kami berharap informasi seperti ini bukan hanya yang sekarang Pak, jadi bisa juga disampaikan ke telepon kami 0511-327-1940 Pak. Iya. Ini telepon lagi kata halo. 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 Halo, assalamualaikum. Saat lagi. Ya, Nah, siapa Pak. nama? Pak putus. Oh, Paket. Paket Nah, jadi anu Jadi berarti malah kada lancar-lancar aja juga lah, kadang-kadang ada masyarakat yang berisi pemikiran beda yang menolak lah. Iya. Ini kan bukan barang baru sebenarnya. Iya. Cuma kita mengantisipasi untuk tahun kesekian Iya. nanti Yang tadi, ini garisan akan anak cucu bermasalah garisan anak cucu tadi. Nah. Dan kita juga mulai sekarang harus menikmati, memberi contoh juga ke anak-anak kita, ke Nah. cucu kita bahwa alam kita ini memang harus kita layani. Layani. Jadi jangan alam lagi yang melayani kita. Iya. Kita melayani alam dengan caranya tadi, limbah harus kita kelola, Ya, alam sampah marah juga harus ya, kita tangani. Kita harus punya drainase yang baik. Iya. Jadi banyak tetap mengalir dan segala macam. Maka insya Allah semuanya juga berbalik kepada kita. Iya. Apa yang balik ke kita? Kalau lingkungan baik, maka kita juga menjadi sehat. Sehat. Nah, kesehatan kita. Berarti ini anu aja bisa jadi Pak ini kalau bahasa Tanjungnya tuh miscommunication. Nah, artinya miscommunication masyarakat nih belum pahamnya masyarakat tuh ipal tuh banyu limbah. Iya, Artinya pertama lo bebeu. Iya. Yang kedua mun kawa dijauhi, mun ada pipanya jangan sampai masuk kampung kami. Iya. Nah, pemahaman kayak ini padahal ini limbahnya yang diulas akhirnya nyaman. Halo. Halo, assalamualaikum.
Salam. Iya, Bapak siapa? Bapak Faisal di Banjarmasin. Faisal di Banjarmasin. mananya Banjarmasin? WNA yang sadar. Iya. Klien A, iya. Pak Faisal, apa kabar? Bagus saja. Bagus aja. Usul Ada masukan? ada usul. Ada salah usul. Ini Mbak apa nih? Tolong kalau sehabisnya mengurasnya kena. Ini kadang-kadang kecil sampai keluar begini sampai keluar bos. Jadi kalau membuka tutup itu tolong dibelikan ke atas semen bang Mbak. Nah ini kan habis dibongkar kan jadi banyunya bila menguap tuh kotor. Oh ya, paham deh tapi. Oke, terima kasih. Agak paget-paget cuma insya Allah Pak mun kami bertiga kada paham, cuma Jisidin insya Allah paham aja maksudnya ya. Iya. Terima kasih banyak Nikola yang di Gang Sadar. Gang Sadar. Gang Sadar kalian A. Kebetulan kemarin kita habis operasi. Cuma tadi mungkin ada tutupnya yang kada rapat, mungkin mengganggu. Tapi masih sekali lagi didatangi, mudahan besok Senin itu masih kita perbaiki yang khususnya di Gang Sadar. Karena belum mengalir baik lagi, kebanyakan sampah di dalamnya. Jadi kita harus bersih. Yang mudah-mudahan yang kayak ini kita dihabari terus Pak. Nah, ya. Karena sekalian juga kami kaum memadahkan supaya sampah jangan dibuang ke saluran air limbah. Nah, jadi kemarin banyak banget sampahnya di dalam karena ada di sana bak-bak kontrol kita ada. Jadi ada sampah. Misalnya kalau udah beres banyunya mengalir karena ampun sampean itu Gang Sadar khususnya parak benar dengan mesinnya. Jadi harusnya mungkin buntu gitu. Jadi harus lancar. Tapi setelah kita lihat banyak sampah di dalamnya, maka itu harus kita ambil dan kesulitannya jalannya halus, gangarnya. Jadi kita harus malam begawinya. Kalau siang banyak mengganggu di jalanan dan bagi masyarakat. Nah, pemirsa Banjar TV, jadilah yang perlu dipahami air limbah lain sampah. Lain bak sampah, airnya air limbah ya air limbah, sampah ya sampah tersendiri gitu. Nah, amun sampah dicampur lawan air limbah ya itu Jisidin tasumbat. Lapah manunya nak kita beritaan mau hendak tahu kelanjutannya apa, adanya hendak panalo dulu. Kita lelokanlah. Pemirsa Banjar TV Sabarataan, ini ibaratnya mun kita hendak menuntasakan malam ini kada tuntas-tuntas juga masalah banyak masalahnya wawasan tuh banyak belum terbuka lagi. Di sini kan membuka wawasan tentang IPAL. Jadi mun bahan pian hendak ibaratnya pemasangan, hendak betakun prosesnya apa-apanya. Nah, ini ada nomor PDPA. Ini hubungi aja ke sini, insya Allah dilayani apa keluhan pian asal sesuai lawan anunya pedipalnya. Amun anunya kayak apa aja dapur kok aja misalnya pancinya buntus ya usah gitu. Jadi kawan juga ini catatlah beritaan nomornya dulu, catat baik-baik. Jadi mun hendak memasang IPAL tadi tinggal hubungi aja lagi. Nah, Amang Hasan. Nah, jadi ini Pak Umedin ini ada yang bertakon juga Pak Umedin. Nang selama ini PDIPA ini sudah berapa banyak membangun instalasinya itu apa? Di mana-mana aja dan pelanggannya sudah berapa banyak ya? Nah, coba Bang kisaran Bang. Jadi kita di Banjar ini udah berisian ada 7 IPAL. Nah, jadi dari 7 itu 6 yang operasi. Nah, jadi 1 masih dalam proses pembangunan jaringan pipanya. Di mana-mana aja 7 tuh Pak? Kalau yang 7 itu sana ada di pertama itu di samping kantor DPR di kota di belakang Bangkalsel ada itu untuk melayani kawasan Kartak Baru Ulu, Ilir, Mawar. Nah, itu masuk ada 4 kelurahan. Terus ada lagi di Jalan Pasar Pagi tadi yang kantornya juga di situ. Itu termasuk tadi yang melayani Gang Sadar. Jadi ada kalian luar
Pakapuran Raya, Pakapuran Laut, Iya, iya. Kalayan A. Nah, itu tadi masuk. Nah, Terus yang berikutnya ada di Bumi Lingkar Basiri. Bumi Kabusire. Itu alhamdulillah itu banyak perumahan baru. Nah, itu yang kita layani sampai ada kantor camat segala di sana. Nah, lanjutnya ada lagi di Tanjung Pagar. Nah, insya Allah itu pelayanannya nanti sampai ke Beruntung Jaya. Ini kelurahan. Nah, di Jalan AMD. Nah, terus ada lagi kita bangun itu di Sungai Andai. Sungai Andai, Sungai Andai itu jual. Kampung. Amang deh. Himong. Terus yang berikutnya ada di HKSN, di belakang kantor camat HKSN. Ada jual. Nah, jadi kalau orang bebau kantor camat aja para kawan kita kan. Nah, Berarti kan ada beberapa. terus yang ketujuh itu ada di Sultan Adam. Di belakang itu apa taekwondo. Nah, tapi itu baru selesai dibangun. Kita lagi membangun jaringan-jaringannya. Nanti yang kita layani ke masyarakat di sana. Nah, mudah-mudahan ini masyarakat juga semakin mengetahui bahwa air limbah itu harus diolah. Nah, kalau buntu namanya orang mengalir itu memang bisa aja buntu. Cuma karena kayak apa supaya jangan buntu lagi. Kita sama-sama menjaga. Jadi sampah yang kebiasaan tuh masuk ke bawah kolong udah kada bisa lagi. Karena ada klosetnya. Ini warga kita ini ada jeneng kada kloset itu si papan nang sekaping aja dah. Buka gugur. Jadi semuanya gugur. Ribu tadi. Apalagi yang di pinggir sungai ada banyak itu. Jadi kalau jumlah pelanggannya berapa ini, Pak? Nah, kalau jumlah pelanggannya sudah 6 ribuan. 6 ribuan dah. Padahal penduduk kita ini rumahnya sudah puluhan, kalau sambungan PDAM itu udah lebih 100.000 sambungan. 140.000. Seharusnya sama. Ya, Seharusnya sama. Supaya banyu limbah ini kada ada yang titik ke bawah rumah kalian terbuang. Nah, maka bilanya terbuang tadi bisa merusak banyu tanah kita, merusak sungai kita, maka ujung-ujungnya jadi penyakit. Nah, kalau kita kota penyakitan, maka orang nang hendak berwisata sini kan jadi masuk investor mau masuk kedua. Ini mau kemasukan pada kita kalau pada kita ini berhasil. Nah, kan jahat beritaan. Ano tadi ada telepon langsung dari Presiden Amerika Serikat minta Ustadz Miji ini berkisah aja. Bupati Tanjung nelpon juga tadi Ustadz Miji ya. Kadang kita mungkin seragama kayak apa dipandangnya. Jadi terima kasih lah kita sampaikan bahwa ternyata setelah kita mendengarkan apa-apa yang disampaikan Sidin tadi dan ulun berkesimpulan Sidin ini termasuk cendekiawan aja intelektual khususnya di bidang itu kan intelektualnya bidang tahi tadi. Karena kan alam ini termasuk wilayah intelektual gitu kan. Jadi Allah menyatakan dalam firman-Nya Allah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Nah, ulil albab itu adalah cendekiawan yang mau memikirkan itu termasuk tadi jadi air limbah itu jadi air bersih, jadi gas, nah, jadi pupuk. Nah, itu kan itu cendekiawan. Nah, lalu dengan pengetahuannya, dengan ilmunya, dengan pengalamannya, kekagumannya terhadap alam yang telah diciptakan Allah itu dapat diberdayakan, lalu dia terucap Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, wahai Tuhan kami, segala yang Engkau ciptakan itu tidak sia-sia. Bisa dimanfaatkan. Jangan sampai ujar utuh tadi. Ini air limbah dibuangi lawan sampah. Yang lalu pampan kan. Nah, dengan pampan itu macam-macam tadi iya nang orang melunta kisahnya nih. Melunta ya Pak. Orang ini kan melunta. Seikong tukang kayu di muka nang dijukung. Di muka ini menimbai lunta, di belakang tukang kayu. Nah, tapi sebenarnya nang tukang lunta ini sebenarnya ada niatannya mendengar berita atau informasi
bahwa Pak Haji nang bisi rumah di pinggir banyu itu bisi anak peminan bujang. Cuma syaratnya aja Pak Haji, calon minantoko tuh harus bisa bahasa Arab. Lalu nang maluntan nih lawan tukang kayu tadi bekait. Berpikir nih ya. Berpikir kayak apa supaya Pak Haji Hakon. Supaya Pak Haji Hakon ambil minanto. Itu kalau utuh. Iya. Jadi lalu nyanyi kan tulak nih melunta para ke rumah Pak Haji di pinggir banyu tadi. Nah, timbai lunta tarik, timbai lunta tarik. Rupanya karena kebanyakan sampah dibuang nih. Sekalinya lunta tuh tak kait sampah. Betul Bang? Tarik, kada mau dijut-jut kada kawa. Karena selunta tadi. Jadi janang tukang kayuh di belakang bocap gua kaya apa jadinya. Mana bahasa Arab. Bahasa apa padahal Gua kaya jadi jadinya wasangkutu alaina. Sangkut kaina Adanya luntanya sangkut. Sangkut Jadi dia nang tukang kayu bilang watariki hadza. Tarik. Tarik aja lah. Tapi dia tukang lunta wakadakawa. Banyak uang ujung ini. Jadi kalau kayak itu dia tukang kayu pulang wanyalami hadza. Artinya salami. Tapi dia tukang lunta pulang watakuti buhaya. Jadi dia tukang kayu pulang di belakang menyote wakada fafa. Ada apa ya? Buaya takutan buaya. Mandangan kada apa-apa benyalamanya. Nang melunta tadi benyalam dapatnya lunta nang terkait tadi. Nah, terkait angkatnya sekalinya rabit luntanya tuh. Nah, lalu muncul mencongol ke permukaan pulang parak dukung tadi. Lalu nang tukang kayu betakon pulang wakana apa Makana apa aja. lalu menampaikan ke lunta nang rabit tadi wawahun alaina. Wawah aja jawab. Lalu yang tukang kayu pulang watambali aja. Habis kisahnya. Kada keluar juga lagi Jadi ya Pak Haji akat nih bahasa Arab jadi minantoko nih. Habis itu. Tadi tuh wawahun alaina. Wala baitun alaina aja. Wawahun. Pas ada sapat sapaton ya. Berdoa kayak itu juga. Betul ya. Pisang-pisang maulana. Ujungnya yang penting ya. Keguduh nak. Orang dapur menjenguk babu nak. Asal nak-naknya aja. Nah, itu pang itulah. Itu penutup kamera. Jadi mudah-mudahan semua ini bermanfaat bagi bubuhan pian seberatan dan kami juga di sini ada gunanya gitu. Nah, kami ini di Bupandirannya apa adanya, tapi kami kada apa tuh? Kada ibaratnya menyalahi apa tuh? Iya. Ibarat Bang Bro? Niat kami ini di sini memberikan informasi yang sifatnya edukatif, informatif, dan memberikan hiburan. Nah, artinya lawan kami berusaha mengemas apa yang kami pandirakan ini secara rileks, santai, dan bahasa yang dipakai itu bahasa kami sehari-hari. Jadi mohon maaf aja kalau kami bahasa Banjar, kami sengaja kami juga. Jadi nyaman dipahami daripada pepandir bahasa plastik tak pula itu. Dan kalau ada yang kanak-kanak jangan tersinggung, kami kada menyinggung orang kada. Lawan juga yang kada baca SMS, kada ada niat kada membaca akan, kan itu SMS masih kami terima. Lawan kalau pertanyaan-pertanyaan tadi khususnya tentang PDIPAL tadi itu insya Allah kami sampaikan aja, tapi mohon maaf tentang PDIM lain, ini beda perusahaan. Nah, lawan SMS teleponnya tadi diangkat tadi betitindihan kayak Pak. Nah, berebut bang tindih, nyaman bang betindih, nyaman bang betindih jangan ngalih betindih paget-paget kayak itu. Nah, pemirsa Banjar TV, Wat sudah tak tutup acara Wat sudah kesimpulannya. Wat tuntung sudah. Wah selesai. Jadi ulun lah. Wa ampihan. Iya. Wala pawa di bawah. Jadilah intinya apa yang kita gawi pengelola air limbah ini intinya gesan cucu anak kita kayak ke depannya karena generasi selanjutnya karena bumi kita semakin rentan dengan kerusakan. Jauh orang kampung bahar itu melestarikan lingkungan hidup. Jadi ada pepatah bahasa Arab tuh lah. Boleh jalan di Banyalah. Boleh ya.
qad garasa man qablana fa akalna, ujar pepatah tuh. Wa nahnu nagrisu liyakula man ba'dana. Artinya orang tua kita yang dahulu itu telah menanam, tapi kita yang menikmatinya. Saat ini kita yang menanam, generasi belakang yang menikmatinya. Mudah-mudahan semua orang kayak seperti itu. Jadi yang di belakang sini nikmatinya lah. Kaca Sabarataan, terima kasih lah nih. Alhamdulillah hari ini kan sudah kita menghadirkan Bapak Muhyiddin, tadi sudah menjelaskan dengan baik. Begitu Ustadz tadi sudah memaparkan ternyata tinjauan agama mengelola kehidupan tuh juga penting. Artinya sejalur aja ibadah masuk. Lawan uja yang amang ulun yang siwah tadi sudah juga menyinyiwahkan. Jadi terima kasih aja nih ulun utuh. Nah, ini Amang Hasan. Ini Ustadz Midi, lawannya tamu kita Pak Muhyiddin. Berilaan mun kami ada salah, billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.